banyak banget yang salah paham tentang buku ini, buku karya Mas Arli Kurnia dengan judul Profit Maker. Sangat banyak banget. Kalau saya jadi Mas Arli mungkin saya udah kesel banget lihat komentar-komentarnya yang mencaci maki tentang buku ini gitu. Tapi terlepas dari itu memang hak setiap manusia, tapi seenggaknya harusnya menghargailah karya seseorang. Jangan komplain yang terlalu berlebihan kalau menurut saya. Dan lagian buku ini harganya juga nggak seberapa. Tapi disclaimer dulu ya, saya nggak ada sangkut pautan sama Mas Arli, dan kebetulan untuk ketemu pun saya berani sumpah saya belum pernah ketemu Mas Arli. Tapi saya ada rasa pengen ulas buku ini karena kebetulan saya dari dulu sering konsumsi konten-kontennya Mas Arli Kurnia, dan saya berterima kasih banget kepada Mas Arli Kurnia. Kalau misalnya lihat video ini, saya terima kasih karena udah merubah mindset bisnis saya mulai dari tahun 2021. Dari tahun 2021 saya benar-benar terapin dari konten-kontennya Mas Arli tentang cara berbisnis, cara mengelola hutang dan lain-lainnya lah gitu. Teman-teman juga bisa cek. Tapi disclaimer, saya nggak ada sangkut pautan dengan Mas Arli, saya belum pernah ketemu, dan saya tidak promosi atau apa ya. Ini mah saya pribadi pengen cerita aja, dan kebetulan saya pengen ngulas intisari dari buku ini. Tanpa basa-basi lagi, teman-teman bisa simak intisari buku ini dari saya ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau misalnya ada nanti kata-kata atau yang kurang sesuai, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar, atau bahkan bila pemilik buku ini Mas Arli, saya ada yang salah, silakan komentar saya. Saya di sini hanya sebagai penggemar atau pengkonsumsi konten-konten dari Mas Arli ya. Jadi gini teman-teman, memang di dalam buku ini kebanyakan yang dibahas tentang kehidupan pribadi Mas Arli dan seputar usaha yang pernah Mas Arli jalani dari mungkin dari masa muda beliau ceritain dan tuangin di buku ini. Tapi yang saya heran kenapa banyak yang komplain tentang buku Profit Maker ini. Apakah memang karena cerita pribadi itu yang mungkin dari sebagian orang, menurut sebagian orang nggak penting lah gitu. Tapi jangan salah teman-teman, di buku ini kita bisa ambil intisarinya, dan intisari dari buku ini benar-benar ngebuat hidup saya berubah kalau untuk saya pribadi. Jadi intisari dari buku ini sebenarnya kita itu diarahin untuk usaha yang tanpa modal. Mungkin tanpa modal itu kelihatannya sangat-sangat ekstrim ya, dan mungkin semua orang juga kurang setuju kalau tanpa modal. Saya bisa katakan untuk minim modal lah dari buku ini. Yang intisarinya itu dari judulnya aja udah kelihatan, Profit Maker. Kita mencari profit, bukan mencari modal. Kalau mencari modal mungkin semua orang bisa pinjam ke bank, bisa pinjam ke teman atau ke saudara-saudaranya. Tapi di buku ini kita diajarin buat bagaimana kita tetap bisa ngasilin walaupun kita nggak punya modal untuk berusaha. Dan yang paling saya suka, menarik dari buku ini, kita diarahin untuk memperbesar profitnya, bisa sampai yang 300% gitu. Dan itu sangat-sangat menarik menurut saya. Untuk produknya yang bisa dijual dengan 300%, mungkin bisa lihat konten beliau lah. Kalau saya di sini nggak ada hak untuk cerita-cerita itu. Memang kebanyakan konten saya tentang ide usaha, tapi yang lebih berhak untuk bahas tentang yang ada di buku ini mungkin beliau yang bersangkutan. Kita diajarin untuk berusaha dengan modal yang seminim-minimnya, bahkan bisa dikatakan yang ekstrim tadi, tanpa modal. Jadi bagaimana maksudnya?
kita diajarin bisnis tanpa modal atau bisnis minim modal, kita kembangin yang ada di diri kita bisa apa. Nah, dan keahlian kita itu yang harus kita jual. Tuh. Itu untuk dari segi jasa ya. Untuk dari produk, kita harus bisa buat atau jual yang bisa mempunyai margin yang sampai 300%, ratusan persen lah intinya kalau dari buku ini. Untuk produknya, teman-teman bisa cari-cari di sekitar aja yang kira-kira bisa harganya untuk 300%. Kalau saya mohon maaf boleh saranin dan boleh kasih sedikit clue gitu untuk barang-barang yang bisa dijual 300%, itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Mulai dari kita jualan nasi goreng, jualan repacking juga bisa 300%. Intinya barang-barang yang kita olah itu bisa 300% teman-teman, daripada kita jual yang barang yang udah jadi. Itu pasti harganya pasti ditahan sama pemilik barangnya. Jadi itu dulu ya yang saya bisa sampaikan dari buku ini, intisarinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih udah menonton video saya respect banget. Dan sekali lagi saya tekenin, saya disclaimer, saya belum pernah ketemu dengan Mas Arli. Dan kalau misalnya Mas Arli nonton video ini, saya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Dan mohon maaf saya kurang sopan untuk review buku Mas Arli. Saya mohon maaf. Tapi sebelumnya saya terima kasih banget untuk Mas Arli, karena udah ngajarin saya dari konten-kontennya dan dari buku ini terutama. Saya jadi bisa bertahan sampai di titik ini. Dan alhamdulillah saya bisa bantu perekonomian keluarga. Saya juga nggak pernah takut lagi dari masa-masa sulit atau masa-masa apa, karena mindset saya udah mulai terbentuk. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.